Memastikan pembangunan di tahun 2025 berjalan baik, pemerintah Kota Malang melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Malang, Kamis 25 Januari 2024 menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD tahun 2025. Rahmat serta hidayatnya pada pagi hari ini, Kamis 25 Januari 2024, bertempat di Hotel Grand Mercure. Perjumpaan kita pada pagi hari ini bersama, marilah kita ikuti laporan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. Kepada yang kami hormati, Ibu Dwi Rahayu SHMU, disilakan. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Malang. Dalam RKPD Kota Malang tahun 2025 dihadiri Forkopimda, Kepala OPD, serta instansi terkait. Acara tersebut diawali laporan Kepala Bapeda Kota Malang. Karena atas nikmat karunia serta izinnya kita dapat hadir dan bertemu dalam forum konsultasi publik ini dalam keadaan sehat. Bapak PJ Wali Kota Malang yang saya hormati serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perkenalkan saya atas nama penyelenggara kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Malang tahun 2025 secara ringkas melaporkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan Pasal 80 Ayat 1 Permendagri 86 tahun 2017 yang mengatur bahwa Bapeda melaksanakan forum konsultasi publik dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan terhadap rancangan awal RKPD sebagai sarana komunikasi interaktif dan dialog membangun antara seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Malang meliputi eksekutif, legislatif, akademisi, dan komunitas. Tujuan pelaksanaan forum konsultasi publik ini adalah untuk mendapatkan saran dan masukan dari segenap peserta dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RKPD tahun 2025. Melalui sumbangsih saran dan masukan dari segenap pemangku kepentingan yang dilandasi dengan itikat dan semangat yang baik, diharapkan dokumen perencanaan tahunan daerah tahun 2025 akan semakin komprehensif dan berkualitas. Perlu saya sampaikan pula bahwa evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024 sebagai bahan dan masukan dalam menyusun RKPD Kota Malang tahun 2025. Pada pagi hari ini juga sudah dilaksanakan dalam rangkaian pelaksanaan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD. Dalam laporannya, Kepala Bapeda Kota Malang, Dwi Rahayu mengatakan bahwa forum konsultasi publik ini digelar bertujuan untuk mendapatkan saran dan masukan, serta dialog bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Malang. Dengan forum konsultasi publik ini, ia berharap dapat memperoleh masukan yang komprehensif, sehingga pembangunan di tahun 2025 dapat berjalan dengan baik. Meliputi 1. Sanitasi aman berkelanjutan ditargetkan sebesar 60% pada tahun 2045. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mendorong pemerintah, masyarakat, dan swasta melalui TSP agar tercapai sanitasi aman. Yang kedua, retribusi penyedotan kakus dan air limbah belum masuk dalam Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan pemerataan air minum aman melalui perluasan zona air minum prima. Bapak Ibu yang kami hormati serta seluruh tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya bersama. Usai laporan Kepala Bapeda Kota Malang, kemudian dilanjutkan sambutan Kepala Bakorwil Jawa Timur 3 Malang yang memaparkan program prioritas pembangunan Jawa Timur di tahun 2025 mendatang. Berdasarkan tahapan penyusunan RKPD Kota Malang saat ini memasuki tahapan forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah yang kemudian dituangkan di dalam berita acara kesepakatan. Hadirin peserta forum konsultasi publik yang berbahagia, berdasarkan rencana pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2025 sampai tahun 2026, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2025 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. 7. Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, koperasi, MUM desa, dan mendorong pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
8. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan anti korupsi. Dan yang ke-9, menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup. Hadirin beserta forum konsultasi publik yang berbahagia, penetapan wilayah di Jawa Timur dibagi menjadi 5 wilayah besar, yaitu Gerbang Kartosusilo Plus, Seringkar Wilis, kawasan Ijen, kawasan Bromo Tengah Semeru, dan Madura Kepulauan. 5 kawasan ini mempunyai fokus pengembangan yang didasarkan pada potensi wilayah. Untuk pemerataan pembangunan wilayah di Jawa Timur menggunakan pendekatan pembangunan sebagai berikut. Pertama, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Kedua, pengembangan dan peningkatan sektor unggulan. Ketiga, pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peningkatan layanan. Keempat, peningkatan jaringan infrastruktur perkotaan. Kelima, pengintegrasian antara koridor pertumbuhan wilayah utara, selatan, dan kepulauan. 6. Peningkatan preservasi dan konservasi. 7. Perlindungan terhadap alih fungsi lahan produktif pertanian. Dan 8. Perwujudan kawasan strategis provinsi yang terpadu mendukung percepatan. Dokumen perencanaan dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi, maka perlu dilakukan penjelasan target indikator makro Kota Malang tahun 2025 sebagai berikut. Target indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Timur 74,12 sampai 75,43, sedangkan Kota Malang 84,35. 2. Target tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur 9,66 sampai 8,50, sedangkan Kota Malang 3,66 sampai 4,45. 3. Target tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur 5,11 sampai 3,53, sedangkan Kota Malang 7,55. 4. Target pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur 4,86 sampai 5,38, sedangkan Kota Malang 5,55. Dan target Gini rasio Provinsi Jawa Timur 0,380 sampai 0,285, sedangkan Kota Malang 0,403. Hadirin peserta forum konsultasi publik yang berbahagia, tindak lanjut yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah daerah kabupaten kota tahun 2024 antara lain seperti berita acara forum konsultasi publik, berita acara musrenbang, RKPD, review APIP, dan sebagainya. Pemerintah kabupaten kota dalam penyusunan RKPD untuk menjaga konsistensi dan keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya, RPJMD, RPD Kabupaten Kota. Pemerintah Kabupaten Kota untuk segera menyampaikan jadwal pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten Kota kepada pemerintah provinsi. Pelaksanaan musrenbang provinsi direncanakan pada bulan April 2024 dan pelaksanaan fasilitasi RKPD Kabupaten Kota direncanakan pada bulan Juni tahun 2024. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam forum konsultasi publik RKPD Kota Malang tahun 2025. Semoga Allah SWT memberikan ridho atas segala upaya yang kita lakukan dalam membangun daerah. Penyampaian arahan oleh pejabat Wali Kota Malang kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM disilakan. Yang saya hormati Staf Daerah Kota Malang, Pak Eri. Yang saya hormati staf ahli asisten kepala perangkat daerah dengan perintah Kota Malang. Yang saya hormati juga pimpinan perbankan, kepala perkantoran dan instansi vertikal di Kota Malang, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Sebelumnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita dapat bertemu dalam rangka forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD
Kota Malang tahun 2025 sebelum kita membahas Sementara PJ Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam sambutannya mengatakan bahwa acuan arah kebijakan pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang tahun 2024 sampai 2026 terdiri dari 5 komponen strategis, yakni pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrim, percepatan penurunan stunting, kemudahan berusaha, dan ekonomi kreatif atau yang biasa disebut 4 sehat 5 sempurna. Perwali 5 tahun 2023. Kewajiban saya yang diamanai oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri dengan 4 agenda strategis ditambah 1 agenda yang merupakan satu perintah dari Gubernur pada saat saya dilantik menjadi pejabat Wali Kota Malang, dan tersebut kita rangkum menjadi 4 sehat 5 sempurna, yaitu yang pertama adalah pengendalian inflasi, kemudian yang kedua adalah penanganan kemiskinan ekstrim, kemudian yang keempat adalah terkait dengan kemudahan berusaha, dan sebagai penyempurna dari 4 sehat 5 sempurna yaitu adalah penanganan ekonomi kreatif. Pada rancangan akhir RPJMD tahun 2025 tahun 2000 sampai dengan 2045, yaitu dengan tahapan yang pertama adalah 2025-2026. Karena RKPD kita adalah tahun 2025, maka yang menjadi acuan dalam rangka arah-arah kebijakan RKPD tahun 2025 adalah dari rancangan akhir RPJMD di tahapan 1, yaitu tahun 2025 sampai dengan tahun 2023. Penekanannya dalam tahapan 1 adalah penguatan fondasi transformasi, yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Kemudian yang kedua, sebagai penjabaran dari rancangan akhir dari RPJMD, yaitu adalah rancangan RPD Jawa Timur tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Penekanannya adalah terkait dengan RKPD tahun 2025 Kota Malang untuk dari RPD Jawa Timur, yaitu adalah pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, SDM berkualitas, pemerintahan yang baik, serta pemerataan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Selain dengan dari RPJMD tersebut, kemudian RPD Jawa Timur, kita juga mengacu kepada rancangan awal RPJPD Kota Malang tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang kemarin telah kita bahas dalam konsumsi publik juga ditandangkan di Kemenkur ini, yaitu adalah arahannya untuk RKPD tahun 2025, yaitu Kota Malang yang berdaya. Ditambahkan Wahyu, untuk arah kebijakan pembangunan tahun 2025 meliputi birokrasi yang partisipatif dan kolaboratif, daya saing SDM yang kompeten, sehat, dan berkarakter. Selanjutnya adalah infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung perekonomian yang berdaya saing global. Birokrasi partisipatif dan kolaboratif. Untuk itulah, Bapak sekalian, dengan menyimak dan memedomani beberapa regulasi yang menjadi dasar dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2025, maka untuk rancangan awal RKPD Kota Malang tahun 2025, yaitu adalah transformasi ekonomi inklusif yang berkelanjutan menuju daya saing global dan tata kelola pemerintahan partisipatif yang berkolaboratif. Lanjut beberapa pertemuan dari tim perencanaan dan produk perencanaan baik tingkat nasional, provinsi sampai dengan lokal, maka penjabaran terkait dengan arah dan kebijakan untuk RKPD Kota Malang. Beberapa isu strategis tahun 2025 disebutkannya, yaitu sumber daya manusia yang meliputi peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang cerdas, adaptif, inovatif, berkarakter, dan berbudaya, peningkatan kualitas taraf kesehatan masyarakat, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, kesempatan kerja, dan lapangan berusaha. Inovatif dan berkarakter serta berbudaya tentu juga merupakan satu isu strategis yang paling utama, karena dalam RPJMD yang kita bahwa kita tahun 2025 adalah Indonesia Emas tahun 2025. Kemudian dalam penjabaran isu strategis ada klaster-klaster yang dari klaster pertama, kemudian kedua adalah peningkatan kompetensi tenaga kerja, kesempatan kerja, dan lapangan berusaha, serta peningkatan kualitas taraf kesehatan masyarakat. Lanjut untuk isu strategis yang kedua, yaitu ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan. Saya sampaikan dan kami terima kasih berupa masukan dan arahan-arahan tadi sebelum kami datang ke sini, tadi telah disampaikan oleh Ibu Kepala Bapeda
bahwa ada masukan-masukan terkait dengan RKPD tahun 2025. Tentunya dengan forum konsultasi publik ini kita bisa menerima dari beberapa masukan dan arahan untuk akan kita kasih, kita akan baca kembali, kita analisis untuk kita tetapkan menjadi RKPD yang telah disepakati oleh Bapak sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga forum konsultasi publik yang kita laksanakan hari ini dapat menjadi langkah strategis dan mewarnai perumusan RKPD Kota Malang tahun 2025. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Terlebih lagi, terima kasih atas saran masukan yang sudah disampaikan melalui Bapeda pada sesi pertama tadi. Karena sesungguhnya saran dan masukan tersebut sangat berharga dalam penyusunan RKPD Kota Malang tahun 2025. Terima kasih pula atas perhatiannya. Mohon maaf sekiranya dia kurang berkenan. Ini kita buka ya, di kepala saya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Kamis Legi di Pak Asep. Kalau Kamis Legi baru besok bukan Legi ya. Kamis Leginya berarti hari ini. Kamis Legi tanggal 25 Januari tahun 2024, kegiatan forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah Kota Malang tahun 2024. Pada kesempatan ini, PJ Wali Kota Malang secara resmi membuka forum konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2025. Masih awal tahun, saya mengajak kita semua, mari kita arungi tahun 2024 dengan karya dan capaian yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Saya juga nggak mau kalah dengan Pak Asep. Ini ada pantun juga, gadis Jawa berkebaya dan bersanggur, berjalan anggun terlihat begitu manis. Kita wujudkan perencanaan yang unggul, berselaras untuk Kota Malang yang baik. Dan kami sampaikan juga pada Bapak sekalian, di tahun 2024 ini Kota Malang akan memperingati hari jadinya atau hari ulang tahunnya pada saat tanggal 1 April 2024 besok yang ke-110. Dan tahun 2024 ini untuk tema terkait dengan hari jadi itu sudah kita tetapkan, dan juga dari melalui Kominfo sudah meminta kepada ibu bapak sekalian melombakan ya, terkait dengan logo dari hari jadi Kota Malang tahun 2024. Kita mempunyai tema atau slogan untuk di tahun 2024 ini, yaitu berselaras untuk Kota Malang berkelas. Ya, mudah-mudahan ini adalah salah satu upaya kita untuk berselaras, karena kita berselaras tidak hanya dari kami, dari pemerintah Kota Malang dengan top down, tetapi berselaras bersama-sama dengan semua elemen masyarakat, dengan semua komunitas yang ada di Kota Malang, untuk bersama-sama untuk menjadi Kota Malang yang berkelas. Kemudian Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, dan juga di tahun 2024 ini ada sampai ya, Kota Malang ini satu abad ya, Stadion Gajayana ya. Persis di tahun 2024 ini Stadion Gajayana akan mulai dibangunnya, itu sudah berusia 1 abad, jadi 100 tahun. Jadi tahun 2024 ini banyak hal yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini sesuai dengan perencanaan, kemudian dengan RPD yang kita tetapkan, dapat melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dari masyarakat Kota Malang. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Santio, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Acara kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara Forum Konsultasi Publik RKPD tahun 2025. Selanjutnya untuk dapat mempersiapkan diri, Bapak Asep Kusnidar S.Hum MH, Kepala Rokomil 3 Malang. Dilanjutkan oleh Ibu Dwi Rahayu SHMU, Bapeda Kota Malang. Selanjutnya, Bapak Suwarjana SEMM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.
Selanjutnya Ibu Mila G, perwakilan OJK, Otoritas Jasa Keuangan Malang. Selanjutnya Bapak Umar Syaifuddin, Badan Pusat Statistik Kota Malang. Selanjutnya Bapak John Suparjono, Malang Posko Media. Selanjutnya Ibu Hailila Arundamka, Forum Anak Kota Malang. Dilanjutkan dengan Bapak M. Syaifuddin Zuhri, Ikatan Penerbit Indonesia, IKAPI. Selanjutnya Ibu Siska Budianti, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Kota Malang. Selanjutnya Bapak Purwantoro, Ikatan Arsitek Indonesia. Dan penandatanganan berita acara yang terakhir akan dilakukan oleh pejabat Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat. Kita mulai, mohon izin Bapak Ibu kami maju dalam hitungan 1, 2, 3. Kota Malang, Kota Malang, Kota Malang. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Iya Pak, isu strategis 2025 tadi sudah dipaparkan. Yang prioritas kemudian lebih ke infrastruktur dan ekonomi inklusif, ini apa sih program nyatanya? Ya, kalau itu kan penjabaran dari RPD. Pedoman saya ini kan RPD 2024-2026. Dan ini tahun 2025, tentu penjabaran dari RPD tersebut, salah satunya, tadi kan ada 4 isu strategis. 4 isu strategis itu salah satunya yang terkait dengan infrastruktur dan ekonomi inklusif. Nah, infrastruktur dan ekonomi inklusif ini, ya kita dengan melihat di 2024 ini kan menjadi satu prioritas kita bersama dengan DPRD, ya, karena ada kebutuhan-kebutuhan yang keinginan dari masyarakat itu kan semua rata-rata kan terkait dengan 2 isu strategis itu. Dan nanti kita dalam 2025 kita memang mengharapkan semua masukan-masukan yang kemarin dari DPRD kepada yang sudah menjadi PR saya itu bisa dapat diselesaikan dalam 2 tahun. Makanya penekanan saya dalam RKPD ini salah satunya dengan infrastruktur dan ekonomi inklusif itu bisa mewadahi keinginan-keinginan yang disampaikan oleh DPRD untuk bisa kita selesaikan dalam RKPD 2025. Gitu. Untuk ekonomi inklusif ini seperti apa sih Pak program yang akan dilakukan? Banyak hal ekonomi inklusif karena terkaitan dengan ekonomi kreatif, juga terkaitan dengan peningkatan ekonomi, karena perkembangan ekonomi kita kan sudah naik, ya. Tetapi ada hal-hal yang lain terkait ekonomi inklusif yang juga harus kita selesaikan. Seperti pengangguran ini kan kita masih belum kita tekan, ya. Ini juga menjadi PR. Jadi ada beberapa OPD untuk menekan itu. Harapannya ekonomi inklusif ini karena di tahun 2025 besok program dari ekonomi kreatif kita, ya, itu adalah ekonomi kreatif dunia di tahun 2025. Nah, harapannya dengan ekonomi kreatif itu bisa sama sering sejalan dalam RKPD kita. Untuk infrastruktur Pak, adakah mungkin pembangunan prioritas di 2025? Kalau infrastruktur prioritas ya kita terkait dengan banjir, ya, kemacetan, kemudian ada beberapa hal yang akan menjadi kita selesaikan yang belum kita selesaikan saat ini, terkait juga dengan pasar, banyak hal lain yang terkait dengan itu. Ya, kita kan tidak bisa akan selesaikan di tahun 2024, nanti dan 2025 nanti kita akan selesaikan. Pak PJ, apa langkah yang akan Anda ambil untuk merealisasikan kuota 1% bagi pekerja disabilitas di Kota Malang? Sejak 2014, artinya 10 tahun tidak pernah terlaksana. Ya. Yang kuota disabilitas yang untuk di 1% yang ada di setiap perusahaan. 1% kan itu ada aturan ya, itu Pak ya? Karena kan 1% kan juga ada yang ada di
di pemerintahan kan, ya 2% malah Pak. ya makanya itu untuk kuota, makanya kalau 1% kalau bintang kita kan belum. Kalau untuk itu kita sudah membuat surat edaran ya. Kemarin pada saat kami rapat, kami sudah meminta kepada dinas sosial, kemudian juga dengan DPR PTSP untuk bisa mengevaluasi sejauh mana. Jadi saya minta data-data, kita minta dari semua perusahaan-perusahaan yang sudah dan belum. Nah, dari situ nanti kita akan dilanjut lagi dengan surat. Apabila dengan surat tidak bisa, kita akan datangi karena itu kewajiban dari perusahaan itu. Termasuk juga yang untuk di ASN yang 2%, 2% kemarin ini juga akan menjadi, karena kemarin kita buka peluang, tadi disabilitas tidak ada yang mendata. Nah sekarang mungkin ada sosialisasi atau pemahaman yang belum sampai, tapi kita akan sampaikan. Termasuk kemarin dengan Bombe itu ada kaitannya kan, berarti ada informasi yang kendalanya memang terkait dengan sosialisasi sudah. Tentu tiap perusahaan punya kendala-kendala. Mungkin dalam terkait dengan penempatan disabilitas di bagian mana mereka kan juga harus melihat apakah itu. Nah itu yang sepertinya. Jadi kendalanya bukan eksternal, punya kendalanya adalah internal. Kalau eksternal sudah kita sampaikan sosialisasi kewajiban. Nah itu perlu kita akan datangi langsung agar kita tahu alasan dari perusahaan-perusahaan itu untuk bisa tidak menerima dan bisa. Simon Alfredo melaporkan. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang.